整个大陆没人能赢得圣灵所在的方位。光明圣下，命令之子。是命定之子。Hello guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Aksi nekat yang ditunjukkan Hao Yu menghancurkan sebuah pilar dewa iblis sontak saja menimbulkan kepanikan di raut wajah seluruh anggota. Pasalnya setelah menyaksikan secara bersamaan, selain mengeluarkan aura tekanan begitu kuat, seekor ular kadut juga terlihat menunjukkan diri. Bahkan di saat Hao Chen baru saja meminta rekan-rekannya untuk selalu waspada, ular raksasa tiba-tiba saja melepaskan kekuatan untuk menyerang tim Hao Chen. Nah, ternyata kejadian barusan hanyalah sebuah ilusi yang terdapat di wilayah kabut kematian. Meski Hao Chen pada awalnya sempat kebingungan gue ada di mana, namun sosok energi cahaya tiba-tiba saja menunjukkan diri dan mengatakan, setiap pilihan pasti ada resiko yang akan dia hadapi nantinya. Setiap sebab akan ada akibat. Jika memang Long Hao Chen putra cahaya, sosok ini meminta sang MC untuk memasuki portal. Mengingat perkataan tersebut, Hao Chen bersama timnya kembali ke posisi awal ketika baru saja melanjutkan perjalanan. Namun di saat Hao Chen sedang memikirkan hal itu lebih jauh, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan teriakan seorang wanita salah satu anggota tim pemburu iblis yang meminta bantuan. Mendengarkan hal ini, Hao Yu dengan cepat bergegas mengikuti wanita tersebut. Dikatakan, selain wanita ini diseret oleh klan ular iblis menuju markas besar altar sesi, semua anggota tim pemburu iblis lain yang terlihat berada di area tersebut akan dijadikan tumbal sebagai tanda penghormatan iblis klan ular, sehingga mereka bisa berhasil membangkitkan tuannya dari tidur panjangnya. Walaupun kejadian ini sempat membuat salah satu anggota tim pemburu iblis bernama Nariji merasa kesal dengan alasan mereka telah merebut wilayahnya, namun sayangnya perkataan tersebut justru tidak dihiraukan oleh pemimpin klan ular, bahkan secara barbar ingin mengakhiri hidupnya. Akan tetapi belum sempat pisau tajam mengenai tubuh Nariji, penjaga ke-9 datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya, serta langsung membunuh pada saat itu juga. Pasca insiden tersebut, ketika tim Hao Chen baru saja tiba di lokasi ini, serta ngelihat pemimpin mereka benar-benar tewas di tangan pemburu iblis, pasukan ular yang berada di area ini tanpa pikir panjang langsung mengerahkan anggotanya untuk melakukan serangan, sehingga duel sengit antara kedua pihak tidak lagi bisa terhindarkan. Sementara itu, walaupun Han Yu berhasil menyelamatkan Nariji, namun pada dasarnya pemuda tersebut memintanya untuk tidak terlalu membuang energinya dalam pertarungan ini, dengan alasan bahwa apa yang dilakukan tim Hao Chen percuma saja. Belum sempat melanjutkan ucapannya, sang kapten yang tiba-tiba saja melihat pergerakan Hao Yu sangatlah mirip dengan ingatan sebelumnya, dia mencoba untuk menghentikan Austin Griffin. Sayangnya Hao Yu justru mengabaikan perkataan Hao Chen, bahkan secara nekat langsung memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan pilar iblis tersebut. Dan ternyata
Aksi nekat yang dilakukan Hao Yu sontak saja menimbulkan kepanikan luar biasa hebat di sekitar area ini. Pasalnya, selain serangannya tidak mempan terhadap pilar Dewa Iblis, hal itu juga ternyata tanpa disadari justru membangkitkan ketua klan ular dari tidur panjangnya, sehingga membuat Hao Chen bersama Hao Yu berada dalam kondisi genting. Tepat di momen ini, Nariji terlihat menjelaskan kepada Han Yu. Hal inilah yang sebelumnya dia maksud dengan kata percuma saja. Pasalnya setelah putra keempat klan ular bernama Sesi yang saat ini berada di tingkat 8 menunjukkan diri, maka mereka pastilah tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Sementara itu dengan raut wajah kesal, Sesi berambisi untuk membunuh Hao Chen bersama Hao Yu pada saat itu juga. Pasalnya kemampuan yang dia lepaskan dikatakan dapat menyerap seluruh energi spiritual. Dengan begitu bisa menjadikan mereka sebagai tumbal selanjutnya. Sayangnya belum sempat mengancam hidup Hao Yu dan Hao Chen, Gacuan Mimin dengan sigap mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk melepaskan diri dari kemampuan Sesi, sehingga membuatnya harus kembali beristirahat sementara waktu. Walaupun Sesi mengakui kehebatan tim pemburu iblis, akan tetapi menurutnya altar pengorbanan wilayahnya tidaklah sebanding dengan kekuatan tim Hao Chen. Oleh sebab itu, dia segera mengaktifkan kemampuan amarah mayat hidup untuk membangkitkan beberapa anggotanya yang telah tewas. Menyadari jika hal ini bisa membahayakan seluruh anggotanya, Hao Chen lantas meminta mereka untuk selalu waspada ketika melakukan baku hantam. Di awal adu kodam ngelihat Pujan Hati berada dalam posisi terdesak, Sayer bergegas untuk menyelamatkan Hao Chen serta mengaktifkan teknik reinkarnasi 6 jalur untuk menyerang jantung Sesi. Apa yang dilakukan Seng Sayer barusan jelas bikin Sesi naik darah, sehingga dia tanpa pikir panjang langsung menargetkan Sayer untuk dijadikan mangsa selanjutnya. Meski dalam pertarungan jarak dekat, Seng Sayer terlihat mampu memblokir setiap serangan yang dilepaskan Sesi, namun dikarenakan Sesi orang yang memiliki ambisi yang cukup tinggi, dia pun segera menggunakan teknik jaring haus darah untuk menangkapnya. Melihat hal tersebut, Hao Chen dengan sigap langsung mengaktifkan kemampuan penjaga cahaya untuk memblokirnya, dan tiba-tiba saja tidak berselang lama, mengetahui Hao Chen bersama Sayer adalah pasangan sejoli yang selalu saja mengganggunya setiap kali menargetkan salah satu di antara mereka. Sesi yang udah muak banget sama jagoan kita, terlihat secara barbar mengeluarkan kemampuannya untuk melakukan serangan. Dihadapkan dengan serangan tersebut, Hao Chen langsung menggunakan teknik naga Bear Brand untuk memblokirnya. Sementara Sayer yang gak mau kalah dengan cepat bergerak menuju ke arah Sesi sambil melakukan pertarungan jarak dekat. Sebagai putra keempat Dewa Iblis serta merasa tidak terima jika harus kalah dengan seorang manusia ecek-ecek seperti Hao Chen maupun Sayer, Sesi tanpa terduga menggunakan kemampuan ular kadut untuk melanjutkan baku hantam. Dikatakan, selama dia merubah bentuk jadi ular, maka hal itu akan terus-menerus meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Walaupun di momen ini, baik Seng Sayer dan Long Hao Chen mencoba untuk mengombinasikan kemampuan bertarung mereka untuk membatasi pergerakan ular kadut. Namun sayangnya hal itu percuma saja, di mana Sesi berhasil melumpuhkan Sayer dalam sekejap mata. Melihat hal itu, Hao Chen dengan cepat mengaktifkan Tungku Suci untuk menahan aksi Sesi yang berambisi menghabisi hidup Sayer. Alhasil dikarenakan Seng Sayer tidaklah ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, dia pun segera menggunakan kemampuan 7 kemutlakan Dewa Kematian dan bentuk pertama untuk menyerang Sesi. Sedangkan Long Hao Chen terlihat menggunakan kemampuan Dekrit Dewa Penghakiman demi bisa menyudahi perang tersebut, dan tiba-tiba saja
Pada awalnya, seluruh anggota beranggapan berkat bantuan sang kapten bersama wakil kapten, mereka akhirnya berhasil mengalahkan putra keempat Dewa Iblis Klan Ular. Namun hal mengejutkan kembali terjadi, di mana Sesi masihlah hidup pasca terkena combo maut dua bucin, bahkan secara nekat mencoba untuk menyerang Seir. Namun untungnya saja, pewaris Dewa Kematian dengan sigap menghadapi serangan ini, dan hanya satu kali gerakan manja dia mampu membunuh Sesi. Singkatnya, dikarenakan Seir berada dalam kondisi baik-baik saja, serta dia sendiri masihlah tidak mengerti petunjuk apa yang diberikan energi cahaya sebelumnya, Hao Chen lantas meminta rekan-rekannya untuk bergegas meninggalkan area tersebut. Akan tetapi sayangnya Nariji menjelaskan, mereka tidaklah mungkin bisa keluar dari tempat ini. Pasalnya masing-masing dari tubuh anggota Hao Chen kini muncul sebuah tanda segel kematian. Sambil berjalan melewati ruangan rahasia, Nariji lantas menceritakan klannya kepada Hao Chen. Suku bawah hutan pada dasarnya telah ada sejak zaman kuno. Mereka hidup mengasingkan diri di benua Sengmo demi mendapatkan kehidupan damai dan tentram. Akan tetapi setelah Dewa Iblis Ular bernama Andumali datang ke tempat ini, keributan dan kericuhan langsung melanda sukunya. Bahkan setiap orang yang masih hidup dan ingin melarikan diri, mereka mendapatkan sebuah segel mata, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari kematian. Walaupun Raja Nariji telah menggunakan berbagai cara untuk menghadapi hal tersebut, tetapi semuanya percuma saja, sehingga mereka terpaksa diungsikan ke dalam bawah tanah yang merupakan tempat rahasia klan naga. Nah, dikarenakan tim Hao Chen mengalami hal yang sama dan tidaklah mungkin bisa keluar dari altar klan ular, Nariji lantas menyarankan mereka untuk menggunakan status sebagai tamu untuk menghadiri upacara pemberkatan suku naga. Bahkan Nariji berjanji kepada Hao Chen untuk memperkenalkannya dengan Raja Klan Naga. Walaupun pada dasarnya, Hao Chen sendiri memanglah seorang manusia, tetapi Nariji sangatlah takjub bahwa Hao Chen bersama rekan-rekannya mampu mengalahkan Sesi. Sehingga dengan alasan inilah yang membuatnya sangatlah yakin, mungkin Raja Klan Naga bisa menggunakan hal ini untuk menemukan cara menghapus tanda mata ular. Tanpa basa-basi dan tanpa ragu sedikit pun, Hao Chen lantas menerima tawaran tersebut. Nariji melanjutkan, kota bawah tanah suci merupakan sebuah kota terpencil yang dibangun oleh suku Boa selama 1000 tahun dari generasi ke generasi. Selain dijaga roh suci yang mereka sembah, kota bawah tanah suci bisa disebut sebagai satu-satunya tempat paling aman di wilayah kematian untuk saat ini. Namun sayangnya, stok makanan di bawah tanah sangatlah langka, sehingga hal itulah yang membuat Tuan Putri bertanggung jawab untuk mencari persediaan stok makanan di wilayah lain. Belum sempat melanjutkan ucapannya, ketiga warga telah menghampiri Nariji dan menanyakan apakah dia mendapatkan makanan. Dengan raut wajah penyesalan, Nariji lantas mengucapkan permintaan maaf karena dia tidaklah mendapatkan hasil apapun. Pasalnya saat dia melanjutkan perjalanan, klan ular tiba-tiba saja menyerang dirinya. Mendengarkan percakapan ini, Long Hao Chen segera memerintahkan anggotanya untuk membagikan persediaan stok makanan mereka kepada para penduduk. Dan tiba-tiba saja... Walaupun di momen ini, Nariji mencoba menjelaskan kepada Pangeran Ahdali bahwa Hao Chen bersama rekan-rekannya merupakan tamu terhormat suku bawah hutan, namun sayangnya, Ahdali tidaklah memperdulikan penjelasan barusan, dengan alasan jika Nariji telah melanggar aturan membawa orang luar masuk ke tempat persembunyian kota suci, sehingga si pangeran memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nariji. Dan ternyata aksi heroik yang dilakukan Long Hao Chen sontak saja menarik perhatian Ahdali. Bahkan di saat rekan-rekan Hao Chen berniat untuk membantunya, sang kapten justru meminta mereka untuk tidak bertindak, dengan alasan bahwa dia masih memiliki rencana lain untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Di waktu bersamaan, Ahdali kembali mengerahkan para pengawal untuk menangkap Hao Chen. Walaupun dihadapkan dengan beberapa serangan dari segala arah, tapi tidaklah membuat Hao Chen gentar sedikit pun. Sambil bertahan menghadapi gempuran tersebut,
Putra Cahaya secara paksa mengaktifkan tebasan Asura demi mengusir mundur para pengawal. Merasa tidak terima atas tindakan barusan, Adali tanpa terduga menggunakan teknik terlarang naga air untuk menyerang Hao-chan. Akan tetapi sayangnya jagoan kita dengan sigap mengaktifkan kemampuan naga Bearbrain untuk memblokir serangan tersebut. Bukannya mengakui kekalahan, sang pangeran justru berambisi untuk mengembalikan keadaan. Adali terlihat memanggil sang kakak alias Tuan Putri suku bawah hutan bernama Nalila untuk membantunya. Walaupun kedatangan Nila sempat menghebohkan tempat ini, serta Adali juga masih saja terus-menerus melontarkan kata-kata provokasi bahwa klan manusia telah melanggar aturan. Namun pada dasarnya, Tuan Putri yang mengetahui hal tersebut dari Nariji, dia pun tanpa belas kasih langsung memarahi Adali karena bertindak ceroboh dan memintanya untuk meninggalkan tempat ini. Waduh, kasihan juga ya guys ya. Niatnya pengen ngadu sama kakak sendiri, malah kena omel ya kan? Pasca kepergian Adali, Tuan Putri terlihat memerintahkan Nariji untuk membagikan stok cadangan makanan kepada seluruh warga. Kemudian setelah upacara selesai, dirinya secara pribadi akan memimpin pasukan mencari makanan lain dan sumber daya di permukaan. Sedangkan untuk Long Hao-chen sendiri, Nalila mengucapkan permintaan maaf atas kesalahpahaman sang adik dan berterima kasih kepada Hao-chen telah menyelamatkan suku bawah hutan dari suku ular klan iblis. Oleh sebab itu, Mbak Nila akan mengantarkan tim Hao-chen berendam di kolam mata air suci untuk menenangkan pikiran dan menyembuhkan luka. Setelah itu, dia akan membawa mereka ke tempat istirahat. Singkat cerita, di saat Mbak Nila, Ying-er, Wang Yuan-yuan, dan Seng Sai-er sedang berendam di kolam air suci, kedua bocil terlihat sedang memantau sang putri dari sisi kejauhan. Walaupun si bocil merasa kegirangan karena bisa melihat Nalila secara langsung, namun hal mengejutkan tiba-tiba terjadi. Bebatuan yang mereka jadikan sebagai tempat persembunyian malah runtuh, sehingga menyebabkan kedua bocil ini berada dalam bahaya. Sementara itu, ketika Hao-chen bersama ketiga rekannya sedang membicarakan mengenai penghapusan tanda mata segel, si Masian tanpa sengaja mendengar suara kericuan berada tidak jauh dari lokasinya. Dan ternyata, hal itu disebabkan oleh kedua bocil yang kini berhasil diselamatkan oleh Seng Sai-er bersama Nalila. Pasca insiden barusan, kedua bocil lantas mengucapkan terima kasih dengan alasan bahwa mereka berdua telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan di waktu bersamaan, si bocil yang membawa bunga lantas memberikannya kepada Tuan Putri dan bergegas meninggalkan kolam air suci. Setelah kepergian dua bocil, Nalila terlihat mengatakan jika bukan karena bantuan Seng Sai-er, kemungkinan besar nyawa si bocil pastilah melayang. Bukan hanya itu, dia juga mengakui bahwa Sai-er adalah wanita paling kuat yang pernah dia temui. Beberapa saat kemudian, sambil mengenakan pakaian suku, Mbak Nila terlihat membawa Long Hao-chen bersama anggotanya menuju tempat ritual. Pasalnya, upacara pemberkatan akan segera dimulai beberapa detik lagi dan berharap kalau Roh Suci memberkati mereka semua. Sementara itu, melihat kemunculan pendeta dan baby di acara ini, jelas menimbulkan pertanyaan besar di benak Sai-er. Kenapa upacara pemberkatan harus dihadiri oleh seorang bayi? Nalila menjelaskan, 6.000 tahun yang lalu, Roh Suci suku bawah hutan pernah meninggalkan pesan akan ada putra yang ditakdirkan untuk memimpin suku bawah hutan mengembalikan kejayaan mereka. Dengan kata lain, setiap tahun upacara pemberkatan diadakan, selain pemberkatan, bertujuan untuk mencari putra yang ditakdirkan menjadi pemimpin. Namun sayangnya selama ribuan tahun, suku bawah hutan tidak pernah menemukan sosok putra sesuai pesan tersebut. Tapi Nalila masihlah berharap kalau Roh Suci dapat merespon upacara ini. Di sisi lain, baik pendeta bersama Adali terlihat memulai ritual upacara pemberkatan, di mana Adali ditugaskan untuk menggantikan sang ayah dan meneteskan darahnya tepat di atas senjata sihir.
Di awal proses ritual, Seer kembali menanyakan kenapa bukan Nanila saja yang naik ke atas altar. Bukankah dia juga merupakan tuan putri dari suku bawah hutan? Mbak Nila menjelaskan, seseorang yang bisa berdiri di atas altar dan berdoa kepada roh suci hanyalah raja dan pewarisnya saja. Terlebih lagi, aturan tersebut telah ditetapkan oleh para leluhur sebelumnya. Walaupun Seer bisa melihat jelas kalau pewaris yang pantas berada di atas altar adalah tuan putri, akan tetapi Nanila tidaklah memperdulikan hal itu. Pasalnya Adali telah berjuang keras sampai sejauh ini. Di tengah-tengah percakapan tersebut, ritual upacara pemberkatan akhirnya resmi dimulai. Si pendeta terlihat merapalkan beberapa mantra untuk memanggil roh suci, menunjukkan sosok putra yang ditakdirkan memimpin suku bawah hutan. 公平圣驾， 降神祭愿。 Pada awalnya, Nanila sempat beranggapan kalau upacara pemberkatan Masila tidak merespon hal tersebut. Tetapi faktanya berkata lain, di mana tongkat sihir yang digunakan si pendeta tiba-tiba saja menunjukkan reaksi tanda-tanda putra yang ditakdirkan berada di area ini. Sehingga pendeta tersebut kembali merapalkan mantra suci. 命定之子。 Melihat jari si pendeta tertuju ke arahnya, sontak saja membuat Adali merasa kegirangan. Pasalnya dia tidaklah pernah menyangka bisa memimpin sukunya untuk mengembalikan kejayaan di masa depan. Tepat di saat Adali terus-menerus menertawakan karirnya yang akan melejit menjadi seorang raja baru, pendeta justru mengatakan bahwa putra yang ditakdirkan adalah Long Hao Chen. Waduh, emang enak kena PHP guys ya. Walaupun Adali sempat tidak terima dengan hal ini, namun pada dasarnya, roh suci merespon kedatangan Hao Chen dan muncul cahaya kemasan ilahi dari tubuh sang MC. Sehingga inilah yang menjadi alasan mengakui Long Hao Chen sebagai putra yang ditakdirkan memimpin suku bawah hutan, serta memiliki harapan baru demi mencapai kejayaan di masa depan. Dan tiba-tiba, habis. 我族的命定之子。 Menyaksikan cahaya ilahi keluar dari tubuh Hao Chen, Nanila dan beberapa warga pada awalnya sempat beranggapan kalau dia memanglah putra yang ditakdirkan roh suci untuk mengembalikan kejayaan suku bawah hutan di masa depan. Namun siapa sangka, Adali masihlah bersikeras tidak mengakui Hao Chen. Pasalnya bagaimana mungkin roh suci memilih seorang manusia sebagai putra yang ditakdirkan untuk sukunya. Sehingga Adali beranggapan kalau Hao Chen pastilah menggunakan kemampuan sihir untuk mengelabui semua orang. Mendapati tuduhan barusan, Long Hao Chen lantas menegaskan dirinya sama sekali tidak mengetahui kenapa bisa dipilih sebagai putra yang ditakdirkan. Dia juga tidaklah memiliki niat apapun untuk mengganggu suku bawah hutan. Kedatangannya ke tempat ini atas dasar usulan Nariji. Tepat di saat Adali memerintahkan pasukannya untuk menangkap Putra Cahaya, rekan-rekannya datang di waktu yang tepat untuk melindungi sang kapten. Bahkan ketika nyaris terjadi baku hantam antara kedua belah pihak, Tuan Putri alias Nanila segera menghentikan niat sang adik. Walaupun Nanila mencoba untuk menenangkan suasana, serta meminta Adali untuk menunggu keputusan sang ayah, namun sayangnya ucapan ini tidaklah dihiraukan oleh Adali. Pasalnya jika memang si Teteh merupakan pewaris suku bawah hutan, dia tidaklah mungkin melindungi seorang manusia. Oleh sebab itu, Adali kembali memerintahkan pasukannya untuk menangkap sang MC. Mendengarkan percakapan tersebut, Hao Chen segera meminta Teteh Nila untuk menyerahkan hal ini kepadanya dengan alasan kalau Adali punya kuping tapi nggak kepake alias budak. Tepat ketika perang sarung nyaris saja terjadi, pemimpin suku bawah hutan atau sang raja yang saat ini berada di tingkat 8 akhirnya menunjukkan diri.
menggunakan kemampuan klan naga untuk menghentikan pertikaian. 这就是死斩之王，仅凭声音就能看见我。 Meski di momen ini, Ahdali telah mencoba mengutarakan semua anggapannya kepada sang ayah bahwa Long Hao Chen menggunakan kemampuan sihir untuk menyamar sebagai putra yang ditakdirkan. Tapi sang raja tidaklah memperdulikan anggapan barusan. Pasalnya kembaran Chow Santuy merupakan seorang putra yang diramalkan oleh si pendeta. Oleh sebab itu, si raja menyarankan Hao Chen untuk segera mengikutinya. Kira-kira apa ya guys ya dari ucapan ini? Ada yang tahu? Tenang, nanti ada kok penjelasannya. Pokoknya simak terus sampai habis ya. Singkatnya, walaupun si raja masihlah tidak mengerti apa alasan roh suci menjadikan seorang manusia mewarisi jejak ilahi di dalam tubuhnya, namun dikarenakan jejak ilahi bersama roh suci muncul di waktu bersamaan, sang raja beranggapan apakah hal itu adalah sebuah pertanda dari kehendak langit. Oleh sebab itu, dia segera menunjukkan sebuah cincin raja pedoman dari roh suci. Garis besarnya, jikalau Hao Chen berhasil menyelesaikan ujian yang diberikan cincin raja, maka sudah dipastikan bahwa dia memanglah seorang putra yang ditakdirkan untuk memimpin suku bawah hutan. Terlebih lagi, meski sang raja mengetahui niat Long Hao Chen, tetapi dirinya tidaklah bisa membantunya. Oleh sebab itu, jika Hao Chen bisa mendapatkan pengakuan dari cincin raja, serta bertemu sama roh suci, kemungkinan besar si raja barulah bisa mempercayai Hao Chen sebagai putra yang ditakdirkan selama ribuan tahun. Mendapati perkataan ini, Long Hao Chen tanpa ragu bergegas memasuki arena ujian. 开始吧，绝不会让你得手。 Melihat Hao Chen kini berada tepat di hadapannya, Ahdali lantas menggunakan kemampuan domain air untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun peningkatan kekuatan barusan sempat menimbulkan pertanyaan besar di hati Hao Chen, akan tetapi belum sempat dia memikirkan hal tersebut, Ahdali tiba-tiba saja memulai serangan. 怎么回事？这家伙不是6阶吗？ Raja suku Boa menjelaskan, keterampilan domain air merupakan sebuah kekuatan yang diberkati oleh roh suci. Selain memiliki efek untuk meningkatkan gaya bertarung, hal itu juga bisa meningkatkan level dari 6 menjadi 7 di bawah bimbingan roh suci. Sementara itu di saat Nanila masih terlihat bingung kenapa Hao Chen hanya mengandalkan kemampuan bertahan, Han Yu lantas mengatakan, sang kapten tidaklah ingin bertindak gegabah, mulai langkah awal untuk mencari titik kelemahan musuh. Bahkan ketika Ahdali merasa di atas angin, jagoan kita satu ini segera mengaktifkan kemampuan cincin warisan yang disebut pijakan 9 naga. Dan hanya satu kali gerakan manja, Long Hao Chen berhasil mengalahkan sang pangeran. 让 Bukannya mengakui kekalahannya, Ahdali masihlah bersikeras menolaknya dengan alasan bahwa dia adalah pangeran suku Boa, sehingga dia secara nekat menggunakan tetesan darah untuk mengaktifkan teknik pedang air. Tidak ingin tinggal diam, Hao Chen terlihat melepaskan teknik pedang Dewi Cahaya. Tepat di momen ini, menyaksikan kedua pedang memiliki aura yang begitu luar biasa hebat, jelas menimbulkan rasa kepanikan di hati sang raja. Pasalnya jikalau mereka berdua saling melepaskan serangan tersebut, takutnya akan mempengaruhi cincin raja. Dan tiba-tiba... Kejadian yang ditakutkan sang raja kini benar-benar terjadi. Selain aura luar biasa Edun keluar dari cincin raja, situasi semacam ini hanyalah bisa dikendalikan oleh putra yang ditakdirkan dan diakui oleh cincin tersebut. Dengan kata lain, jika Hao Chen berhasil menyelesaikan tugas ini, maka fluktuasi energi barusan akan secara otomatis berhenti. Sementara itu, dikarenakan Hao Chen tidak lagi memiliki pilihan lain, serta mau kabur juga udah nanggung, dia pun mencoba untuk mempersiapkan mental terlebih dahulu, di mana Hao Chen bertujuan untuk berlari ke arah cincin tersebut demi mendapati pengakuan darinya. Meski aksi yang ditunjukkan King Hao Chen sempat menghebohkan beberapa anggota suku Boa dan mengeluarkan fluktuasi aura lebih kuat, tetapi Hao Chen tidaklah gentar sedikit pun, terus-menerus meraih cincin raja, dan ternyata...
Keberhasilan sang MC mendapatkan cincin raja sontak saja membawanya ke sebuah ruangan rahasia yang pernah dia kunjungi, di mana sosok aura emas tiba-tiba saja meminta Hao Chen untuk mengikuti instruksi darinya berjalan lurus ke depan dan bertemu dengan dirinya. Mendengarkan suara ini, jelas mengingatkan Hao Chen dengan beberapa kejadian sebelumnya. Setelah mengingat hal tersebut, dia mendapatkan pengakuan dari cincin raja dan langsung disambut baik oleh para anggota suku bawah hutan. Bede. 指引了圣灵所在的方位。光明圣下，命运之子，是命定之子。 Pasca insiden ini, sang raja terlihat meminta bantuan kepada Hao Chen untuk menyelamatkan suku mereka dari wilayah kematian. Tanpa basa-basi dan banyak cengcong, Long Hao Chen lantas mengiyakan permintaan ini. Singkat cerita, setelah pendeta merapalkan sebuah mantra untuk memulai acara selanjutnya, si raja lantas menegaskan kepada anggotanya kalau Long Hao Chen memanglah seorang putra yang ditakdirkan untuk memimpin suku mereka menuju kejayaan di masa depan dan bertemu dengan Roh Suci. Terlebih lagi dengan adanya fakta tersebut, sang raja akan menyerahkan segala urusan suku bawah hutan kepada Hao Chen, serta memberikan tugas kepada kelompok elit untuk mengantarkannya ke lokasi Roh Suci. Sedangkan untuk prajurit suku Boa mendapatkan amanah untuk selalu melindungi Long Hao Chen selama perjalanan tersebut dan bersumpah setia mematuhi segala perintah untuk membantunya menemukan Roh Suci. Mendengarkan janji barusan, si pendeta terlihat merapalkan beberapa ritual memberikan energi pemberkatan selama perjalanan. Walaupun di momen ini Adali masih saja tidak mempercayai hal tersebut, akan tetapi sang ayah mencoba untuk menghampirinya dan memberikan cemilan kacang kenari kesukaan putranya bersama si Teteh. Bahkan pemberian ini langsung mengingatkan Nanila dan juga Adali di saat mereka berdua masih bocil, di mana sang ayah selalu mengupaskan kacang kenari untuk kedua anaknya. Waduh. Nah, dikarenakan Teteh Nila memiliki kemampuan lebih kuat dari penerus lainnya, serta memiliki sifat bijaksana, si raja pada awalnya memutuskan untuk menyerahkan pedang cahaya malam sebagai tanda mewarisi posisi sebagai raja. Meskipun kejadian ini sempat menimbulkan kontroversi luar biasa hebat bagi para anggota, serta pendeta menyarankan sang raja untuk mempertimbangkannya kembali, namun berbeda dengan Ahdali, dia masihlah nggak habis pikir kenapa dirinya seorang pangeran tidaklah bisa mewarisi posisi sang ayah. Oleh sebab itu, dia mencoba untuk meminta Teteh Nila agar menyerahkan pedang cahaya malam kepadanya. Merasa ucapan barusan memanglah kenyataan serta dia juga bukanlah seorang pangeran yang bisa melindungi rakyat, Nanila tanpa pikir panjang langsung memberikan pedang tersebut pada sang adik. Tidak berselang lama, sebelum Hao Chen bersama anggota lainnya pergi meninggalkan ruangan, sang raja terlihat mendoakan yang terbaik selama mereka berada dalam perjalanan. Bahkan setelah Hao Chen mengangguk dan memimpin jalan, Teteh Nila masihlah mengkhawatirkan sang ayah. 将与你们永在，出发吧！ Pasca kepergian kelompok Long Hao Chen, si pendeta lantas menanyakan apakah perjalanan sang putri bersama pangeran dalam satu tim tidaklah membahayakan mereka. Walaupun si raja membenarkan perkataan ini, namun dikarenakan dia nggak punya pilihan lain, serta suku mereka telah mendapatkan tanda segel dari pemimpin klan ular iblis Andumali, si raja sangatlah yakin kalau keberangkatan Ahdali dan juga Nanila bersama putra yang ditargetkan alias Long Hao Chen pastilah akan menemukan jalan keluar. Terlebih lagi setelah kepergian cincin raja, kemungkinan besar suku bawah hutan akan kembali menghadapi momen kegelapan. Meskipun ucapan ini sempat menimbulkan kepanikan luar biasa hebat di raut wajah anggotanya, si raja meminta mereka untuk santuy dulu. Pasalnya cepat atau lambat suku Boa akan melihat cahaya fajar lagi. 即将迎来破晓。 Di sisi lain, setelah mendapatkan informasi, salah satu pengawal kepercayaan Sesi terlihat melaporkan dia telah menemukan lokasi tempat persembunyian suku bawah hutan yang terletak di bawah tanah dan memintanya untuk melakukan aksi penyerangan. Mendapati laporan tersebut, Sesi tanpa belas kasih langsung menarik tubuh si pengawal ke dalam pilar iblis dan menjadikannya sebagai tumbal untuk kembali bangkit.
Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.